Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu aqdun nikah ila biwaliyin wa syahidaini adlin wa syahidai adlin wa yaftakiru alwali wa syahidani ila sitti syara'ita al-islam wal buluk wal aqli wal huriyah wa zukurati wal adl ila anahu la yaftakiru nikahu zimiyah ilal islami wali. Nah, perhatikan ya. Jadi tidak sah nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan ada saksi. Dua orang saksi. Satu wali dan dua orang saksi. Nah, wali ini dari pihak perempuan, dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Tidak ada dari jalur ibu, yang ada dari jalur ayah. Ingat baik-baik tuh. Jangan kayak pernah kejadian ada yang nikah pakai kakek. Kakeknya dari jalur ibu. Nah, gitu. Awas, tak boleh. Jadi pernikahan itu tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil. Gitu ya. Nah, adil di sini adalah si wali atau si saksi ini orang yang bukan suka membiasakan melakukan perbuatan dosa. Itu adil. Adil dalam pengertian di sini adalah adil dari komitmen beragamanya. Jadi bapak itu mesti rajin sholat. Bukan si tukang pembuat dosa. Tukang pembuat dosa itu memang hendak jaga sambayang, tukang minum, apalagi. Yang hendak bikin perintah, suka bikin larangan. Nggak bisa jadi wali itu. Atau kalau di kitab-kitab lebih besar, dia harus tobat sebelum menjadi wali. Gitu dah. Nah, syarat yang pertama Islam. Balik dan berakal gitu. Jadi tidak boleh ada wali yang bukan Islam. Tidak boleh kalau dia menikahkan menikahkan itu tidak boleh kalau kemudian bukan Islam. Kalau yang dinikahkan itu Muslim gitu. Merdeka berarti bukan budak, kemudian laki-laki, kemudian adil. Nah, adil itu yang saya bilang tadi. Adil itu adalah bukan orang yang suka membiasakan perbuatan dosa. Nah, namun demikian, pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir zimmi tidak membutuhkan keislaman walinya. Itu tidak membutuhkan keislaman walinya. Ada kafir zimmi nikah dengan seorang laki-laki muslim, maka tidak membutuhkan keislaman walinya. Gitu. Baru kemudian pernikahan budak wanita juga tidak membutuhkan adil majikannya. Sudah nggak ada kan di kita ini. Yang tadi aja jadi bahasan di kita. Nah, wali yang paling utama itu adalah abun, bapak, kemudian jaddu, kakek. Bapak, kakek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu ponakan, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang hanya seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-lakinya paman gitu. Anak laki-lakinya paman berdasarkan urutan tadi. Nah, jadi mesti diurut-urut begitu ala tartibi, mesti pada urut-urut begitu. Nah, jika keluarga yang menjadi asobah dalam hal waris tidak ada, nanti tinggal dilihat lagi di bab asobah kemarin, maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan budak kalau itu budak. Kemudian asobah yang asobah orang tersebut. Kemudian baru penguasa, pemerintah. Jadi itu wali hakim itu urutan terakhir. Di kita-kita langsung apa?
wali hakim. Tiba-tiba KUA yang menikahkan. Padahal masih ada apa? Wali-wali yang lain. Jadi harus tertibnya gitu. Selesaikan ketertiban itu. Jangan langsung wali hakim. Tapi lihat dulu jalur-jalur apa? Perwalian tadi. Kalau tidak ditemukan atau sudah tidak bisa menjadi wali karena gila atau apa begitu, gugup dan seterusnya, sama sekali tidak bisa. Baru kemudian paling akhir itu penguasa atau pemerintah. Gitu. Selanjutnya, tidak boleh melamar secara terang-terangan kepada wanita yang masih idah, masih menjalankan idah. Ada perempuan namanya Zainab, diceraikan ke suaminya. 3 bulan 10 hari masa idahnya atau 3 quru, 3 kali sucian. Si Zaid ternyata senang ke wanita janda tersebut. Nah, si Zaid tidak boleh melamar secara terang-terangan kepada wanita tersebut karena dia masih menjalankan idah. Kecuali masa menunggu 3 bulan 10 hari itu sudah usai, baru kemudian boleh dilamar secara terang-terangan. Dan kamu juga perempuan jangan dulu nikah kalau masa idahnya belum usai. Karena status kamu masih sebagai istri. Apa? Status kamu masih sebagai istri. Ini kalau talak 2, talak 1, talak 2. Karena itu talak rojai. Yang itu harus di apa? Kalau suami tiba-tiba datang, ya kamu jadi istrinya. Gitu. Saat kita sedih mau, tetap istri kalau dia bilang tambah balik. Tadi mau. Ya tidak ada cerita jadi istri. Gitu. Karena hak rujuk itu ada pada suami. Begitu. Hak rujuk itu ada kepada suami. Jadi dia harus nyindir. Cara menyindirnya gimana? Neng, andaikan bunga mawar di taman rumahmu itu sudah mekar, sudikah aku memetiknya? Ya gitu kan? Itu kalimat apa? Menyindir. Oh boleh. Insya Allah. Gitu. Dia bilang begitu. Berarti itu tanda itu. Apa? Tanda. Bahwa kalau nanti sehabis masa idah, dia mau masuk minta. Begitu. Masa idah itu waktu menunggu. Jadi habis diceraikan, si suami bilang, tak cerai pengana. Nah, sejak hari itu hitung 3 kali sucian. 3 kali haid atau 3 kali sucian. Baru kemudian itu di masa idah itu suami masih boleh balik, masih boleh rujuk. Kan tadi sudah diceraikan tuh. Nah, di rentan waktu 3 kali sucian itu, kalau belum habis tuh 3 kali sucian, si suami boleh datang bilang, Neng, pengen balik. Udah jadi suami istri lagi. Cukup bilang begitu. Tapi kalau 3 bulan 10 hari ini sudah selesai, maka ketika suami itu datang, maka kalau istri mau balik lagi, ulang kawin baru, ulang nikah baru, baca akad nikah baru. Tapi kalau istri sudah tidak mau, maka sudah tidak ada urusan. Tapi kalau 3 bulan 10 hari atau 3 kali sucian ini belum selesai, kemudian suami datang bilang mau babale, otomatis si perempuan jadi istrinya lagi. Ngerti? Itu otomatis tuh. Cuma datang bilang dia, Neng, mau babale. Udah, jadi suami lagi. Gitu. Jadi suami lagi. Itu masa idah. Jadi kalau 3 bulan atau 3 kali sucian itu belum selesai, si istri tidak boleh menerima lamaran. Dan si perempuan tersebut tidak boleh dilamar secara terang-terangan. Kalau ada orang yang suka pada dia cuma bilang apa? Sindir aja. Ya, menggunakan bahasa-bahasa sindiran. Kiranya kayak tadilah bahasanya misalnya. Begitu ya.
Jadi boleh menyindir gitu. Nanti habis masa iddah baru kemudian boleh menikah. Nah, wanita itu ada dua. Ada janda, ada gadis. Kalau kita Fathul Qorib bilang, janda itu juga ada dua. Ada janda karena halal dan ada janda karena haram. Janda karena halal itu apa? Karena nikah. Dia sudah nikah secara legal, secara sah, lalu diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Itu janda yang halal. Maksudnya terjadi jandanya karena proses halal tadi. Tapi ada janda, dia jadi janda karena perbuatan yang haram. Apa itu? Zina. Ada janda itu, biar belum nikah. Sudah berzina dia. Berarti dia sudah janda. Begitu. Nah, perempuan yang masih gadis, masih perawan, untuk itu kalau mau menikah harus seizin si walinya, baik bapak ataupun kakek, bapak maupun kakek dari jalur ayah. Kalau nanti suatu waktu ayah dan kakeknya menikahkan, maka itu tidak ada masalah. Dia harus taat. Karena apa? Wali mujbir. Itu pun si laki-laki yang dinikahkan secara paksa si bapak atau si kakek itu adalah lelaki yang sekufu. Status sosialnya setara. Kalau perempuannya baik, si laki-lakinya baik. Sholat, banyak uangnya. Gitu kan. Itu. Tapi kalau melarat, tidak jasa sembahyang, bikin onar di kampung, tukang minuman keras dan seterusnya, ya boleh ditolak. Gitu. Boleh boleh ditolak. Sedangkan janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali izin dari si janda tersebut. Kalau dia sudah janda. Gitu, sudah janda. Gitu. Kalau dia sudah dewasa, kun janda, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali izin dari si janda itu. Nah, karena ini belum janda, ya taat papa dan mama. Ya kan? Karena belum janda. Gitulah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi, wali dan saksi itu harus adil. Adil itu adalah bukan orang yang suka meninggalkan perintah dan suka mengerjakan larangan. Bukan orang semacam itu. Artinya kebalikannya, berarti suka mengerjakan perintah dan suka menjauhi larangan. Itu wali yang adil. Wallahu a'lam.